Ampli OCL Sanken rakitan ya. Ini ada beberapa gejala. Hanya mereview saja ya, barangkali bermanfaat. Pertama, ada jika dinyalakan ada suara jeledug atau dep. Nah, itu pertama diakibatkan atau bukan diakibatkan. Pertama, cek dulu amplinya tanpa menggunakan input. Nah, saya sudah cek tanpa menggunakan input dari tune control dan preamp, juga ya head unit, mungkin kalau ada head unitnya. Ternyata normal ya, tanpa menggunakan input. Kemudian setelah saya sambungkan inputnya, kemudian cek bagian tune controlnya, yang dari head unit, dari preampnya itu dicabut. Output dari atau input dari apapun itu, input dari tune controlnya coba dicabut terlebih dahulu. Nah, kemudian nyalakan. Nah, saya nyalakan, ternyata ada bunyi jeledug. Nah, masih ada bunyi jeledug, berarti saya cari di bagian sini ya. Saya mencari. Nah, dapatlah di sini nih. Lihat sini. Ada elko di sini, biasanya ukuran 470 volt, 470 mikro, 50 volt atau 100 mikro. Nah, biasanya di sini penyebabnya. Ya. Ganti saja elko itu, barangkali sudah kering ya. Ganti saja. Biasanya ditandai dengan kembung, atau kalau diukur kapasitansinya itu kurang ya. Tinggal dicabut aja, diganti ya. Lebih bagus si kapasitor ini, elko ini, di nilainya gitu, kapasitansinya itu ditaikan. Misalkan dari 470 jadi 1000 gitu. Ini juga tadi dari 470 saya ganti jadi 1000, alhamdulillah gitu. Suaranya normal ya. Kemudian masalah yang kedua itu ada suara apa ya? Tadi itu suaranya itu ya, yang kedua suaranya itu bassnya itu kurang kedengaran gitu. Nah, sama itu juga di bagian tune control, di bagian elko ya. Elko, lihat aja, misalkan di sini ada pengatur bass nih. Nah, di sini ada pengatur bass. Nah, coba lihat jalurnya. Biasanya ada elko yang di paralel ya. Yang di paralel berdekatan dengan jalur bass ini. Nah, biasanya itu kalau bassnya kurang kedengaran itu, si elko-nya itu sudah karatan ya, atau sudah jelek lah, kapasitasnya juga udah kurang. Itu juga diganti saja, minimal sesama jenisnya gitu. Tapi kalau bisa mah agak ditaikin sedikit aja gitu. Soalnya kan elko sekarang itu tergantung ya kualitasnya, ada yang bagus, ada yang juga tidak sesuai dengan yang tertera pada tulisannya gitu. Jadi ditaikan aja sedikit gitu, gak apa-apa. Kemudian juga suara ini nih, di preamp ini suaranya itu ada, pas dinyalain itu ada kresek-kresek ya. Kresek gitu. Nah, sama ini juga di bagian elko. Terus ada komponen yang berkarat gitu. Kemudian disolder ulang, ini juga, ini udah lama sih. Itunya apa, amplinya saya klik, saya solder. Seperti inilah. Kemudian jika masih ada suara jeledug pas dinyalakan, nah saya menggunakan ini kapasitor ya. Kapasitor yang diparalel dengan saklar gitu. Itu. Jadi saklar setrum diambil dari sini sebelah. Nah, kemudian diputuskan di saklar. Nah, di pemutus saklar ini diparalel menggunakan
kapasitor. Bentar, saya lihat dulu. 104 ya, berarti 100 nano. Kapasitor 104. Nah, ini warna oranye ya. Kalau nggak salah ini kapasitor Mylar atau polyester ya, saya lupa lagi. Gitu teman-teman. Juga hal sepele biasanya itu yang bukan sepele, yang ya kelihatan sepele gitu tapi susah ngilanginnya, itu suara grounding ya, desis, kayak gitu. Nah itu mendengung kayak gitu, suka mengganggu gitu. Nah biasanya itu ada solderan-solderan yang retak, kemudian ada grounding yang tidak pas gitu. Jadi cobalah disolder ulang gitu, kemudian elko-elkonya diganti aja gitu. Itu bisa juga diadakan sampai apa, sama body gitu, biar lebih mantap. Nah di sini menggunakan 3 trapo ya. Ini untuk trapo utama, trapo amplifiernya, trapo sunkennya. Kemudian yang trapo ini untuk heatsink, pendingin ini blower. Kemudian yang ketiga ini untuk tune control dan preamp ya. Preampnya ini menggunakan 12 volt simetris min plus ya. Ini ada regulatornya di bawahnya. Kemudian juga ini yang tune controlnya itu menggunakan tegangan 12 volt tunggal ya. Ini ada 2. Jadi ini untuk bagian preampnya. Kemudian ini untuk input musik, kemudian FM dan DVD, aux, tape atau tip ya. Nah ini auxnya, ini tipnya. Ini termasuk kategori speaker hampir zaman dulu lah gitu. Saya dapat servisan dari tetangga. Kemudian apa lagi ya? Udah mungkin. Ini speakernya pakai speaker mono ya, amplinya ampli mono. Jadi tapi yang kuat untuk ngangkat 2 speaker 10 in lebih mungkin ya. Saya kurang tahu itu berapa innya. Tapi speakernya itu yang jelas bisa mengangkat 2 sekitar 10 inan lah. Ini menggunakan 2 elko ya. Menggunakan tegangan 25 volt. Bisa dilihat. Begitu mungkin teman-teman. Mohon maaf saya tidak coba karena saya akan kembalikan kepada pemiliknya. Ini sudah dirapihkan, barangkali bermanfaat. Jika tidak bermanfaat silahkan klik dislike aja, gak apa-apa. Nun, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.